Halo guys, selamat malam. Halo. Aduh, maaf ya guys, aku jadinya di IDN live-nya. Oke, halo. Halo, selamat malam. Sorry ya guys, soalnya showroomnya lagi ada kendala. Oke, jadi aku di IDN, oke. Oh iya, infoin guys temen-temennya yang nungguinnya di showroom, bilangin aku di IDN jadinya, oke? Oke. Diinfoin ya guys, friend-friendnya, oke? Biar mereka tidak ketinggalan juga guys, oke? Siap, infokan, siap, oke, siap. Selamat malam, apa kabar? How are you today guys? Kalau aku sih fine ya. Aduh, kita padahal baru ketemu kemarin, tapi kalian kayaknya udah kangen aku deh. Ya gak sih? Kalian kangen aku gak? Walaupun baru kemarin ya. Kangen kan? Makasih. Hari ini gimana guys? Kegiatan kalian ngapain aja? Ayo. Kerja, semangat ya. Hah, kerja? Emang hari ini tidak tidur kak? Semangat ya, semangat. Oke, hari ini aku semangat sekali, aku senang. Tadi pagi aku bangun pagi loh guys, aku semangat banget, tumben loh. Walaupun libur, aku bangun pagi. Oke, nggak jadi showroom. Aku kasih tahu ya guys. Jadi tadi aku mau showroom, tapi sepertinya ada kendala. Jadi aku di IDN aja. Seperti itu guys. Oke, nanti aku coba deh kapan-kapan showroom. Nanti ya guys. Tunggu bener dulu, oke? Tapi kalau showroom sepertinya aku mau di hari libur saja deh, oke? Sepertinya pada nanyain Bando ya. Kalian jadinya kangen aku atau kangen Bando-Bando aku sih? Aku udah download, padahal sorry ya kakak. Gak apa-apa kak, gak apa-apa di download. Nanti aku juga bakal showroom kok kapan-kapan. Jadi jangan dihapus, oke? Oke. Kalian by the way kangen tembok pink aku gak? Aku jadinya hari ini di tembok karena aku takutnya kalau di kasur ketiduran. Enggak sih. Oke. Hari ini kan sebelumnya aku udah bilang kalau next live aku bakal pakai bando beruang. Jadi hari ini aku pengen pakai bando beruang aku, yaitu si Berry. Ini dia. Nih guys. Nih, lucu kan bando aku? Kangen bando. Ya sudah deh, ya sudah. Oke guys. Hehehe. Jadi rencananya hari ini aku pengen cerita-cerita lagi. Kalian bosan gak sih dengerin cerita aku? Bosan gak? Semoga gak bosan ya. Bosan gak? Emang bosan kalian dengerin cerita aku? Enggak kan? Yeay. Pokoknya aku bakal cerita terus sampai ceritaku habis. Ya, gitulah. Gitu guys. Tapi selain cerita-cerita, nanti aku juga pengen ngasih lihat sesuatu, barang-barang yang aku baru beli, sama kalian juga boleh nanya-nanya. Oke, habis itu kita tanya jawab gitu guys. Hari ini aku memakai hoodie berwarna abu-abu. Yes, berwarna abu-abu. Yeay. Terus ini hoodie-nya ada tutup kepalanya. Nanti deh aku pakai tutup kepalanya karena aku kan lagi pakai bando. Jadi susah Gitu, oke ya. Sebelum itu aku akan menceritakan kegiatan aku hari ini untuk update ke kalian, biar kalian tahu aku ngapain aja sih hari ini. Jadi, tadi pagi sebenarnya aku ngeset alarm buat bangun jam 7. Tapi lagi aku gak nyala alarmnya. Jujur sekarang aku deg-degan setiap pakai alarm, kayak nyala gak ya gitu. Jadi tadi aku kebangun jam 8. Kenapa aku bangunnya pagi? Karena aku diajak jalan-jalan ya guys. Aku diajak jalan-jalan sama mama aku. Enggak sih, sebenarnya lebih pengen nemenin adik aku. Tadi adik aku ada kayak dia main gitu loh, main ke tempat trampolin gitu. Terus aku ikut, tapi aku gak ikut main trampolin guys, karena aku tuh udah remaja. Enggak sih, aku pengen main trampolin, cuman kayak
Nanti deh kapan-kapan ngajak Gen 14 kali ya, biar seru gitu. Gitu. Begitu. Abis itu aku pulang jam berapa ya? Pokoknya aku nyampe rumah udah kayak agak sorean gitu. Abis itu, oh ya by the way tadi aku sarapan telur. Iya, sarapan telur. Tadi kalian sarapan apa? Tadi aku telur terus ada ayamnya gitu. Tadi kalian salah. Tadi kalian sarapan apa? Tempe, oke. Sarapan apa? Nasi uduk. Nasi uduk. Bubur. Enak banget lagi. Sarapan apa? Wih, nasi goreng. Enak-enak semua sarapannya. Next sarapan apa ya? Nah, habis itu waktu aku sampai rumah, by the way tadi aku juga beli-beli sesuatu guys sebelum pulang. Tapi nanti barang yang aku beli aku spill nanti. Habis itu aku pulang ke rumah. Di rumah aku kayak beres-beres, kayak abis pulang gitu kita beres-beres dulu. Habis itu aku ngelanjutin drakor aku guys. By the way sekarang drakor udah selesai. Well, udah selesai guys drakornya. Sedih banget, udah selesai. Gitu udah selesai. Untungnya happy ending ya, Kalau enggak kayaknya aku bakal kayak gitu seharian. Gitu guys. Habis itu aku siap-siap deh guys buat live gitu. Ya gitu guys. Begitu. Nonton apa? Pokoknya ciri-cirinya ini. Aku nonton drakor isinya 20 banyak banget 20 episode. 12 episode. Habis itu ceritanya tentang seorang jadi main karakter itu perempuan. Dia itu kerjanya kayak yang apa ya? Dia live sambil jualan gitu loh. Gitu. Terus pemeran cowoknya dia pemilik kebun jamur gitu. Gitu guys, tebak aja judulnya apa. Itu aku kasih clue-nya aja. Begitu. Gitu guys. Gak tahu ya. Ya hahaha. Rara katanya rindu sama Carmen. Aduh, jangan rindu. Iya, ada yang bener. Iya, itu judulnya. Emang Rara kangen ya sama aku? Kayaknya dia tuh selalu kangen sih, nggak usah ditanya lagi, dia selalu kangen. Kayak kenal dialognya, ups, apa ya? Yang ini bukan? Kamu tahu gak cita-cita aku apa? Apa? Apa sih, aku lupa dialognya, udahlah. Tapi dulu aku nonton film itu. Gitu gengs, gitu. Cita-cita aku menjadi pilot. Jadi apa sih? Jadi hujan? Jadi apa ya? Lupa ah. Gitu guys. Jadi saya gak jadi guru lagi. Gimana ya? Mau sih. Tapi gimana guys? Tutorial dong, biar bener. Nanti gak kebaca lagi. Masalahnya kalau pakai kamera belakang nanti aku gak bisa baca komen-komen kalian. Gimana dong? Aku gak bisa ngeliat wajah cantik aku. Kan aku setiap live selalu lihat muka aku. Oh my god, gitu guys. Begitu. By the way, yang waktu di hari aku live sambil ngajar itu kan gak jadi tuh guys. Terus akhirnya aku ngirimin soal-soalnya ke PM. Nah, yang baca udah ngerjain belum soal-soalnya? Udah ngerjain belum soal-soal yang aku kirimin? Udah, oke. Enggak sih, sebenarnya itu nggak perlu dikerjain. Itu cuman kayak gabut aja, ya udah aku kirim. Daripada sia-sia kan usaha aku membuat soal, jadi aku kirimin aja. Lagian udah ada kunci jawabannya juga kan guys, ya kan? Sibuk, ya nggak apa-apa kalau sibuk tape. Aku kirim aja lah. Begitu guys. Wow. Yuhu.
Kirim lagi. Emang tak ada? Terima kasih Kak Cika kompasnya. Emang tidak kekirim guys soal-soalnya? Oh ya, aku mau spill hal yang aku beli tadi. Tadi sebenarnya kayak aku masuk ke toko-toko yang lucu gitu di mallnya. Terus banyak barang yang lucu, cuman kayak aku kan kayak nggak boleh beli semuanya. Kita harus pilih yang kita butuhkan aja. Jadi aku beli yang dibutuhkan saja. Pertama aku mau beli pulpen. Lucu banget tahu. Jadi ini waktu kita pencet kayak gini. Jadi bunga. Lucu banget. Nih, lucu banget kan? Terus ini tintanya yang gel. Apa sih yang kayak cair gitu loh. Sebenarnya tadi ada banyak warna, cuman aku pilih warna hijau karena aku tuh gak punya pulpen yang warna hijau. Kalau pink udah sering, kalau biru udah pernah. Malah punya. Kalau kuning udah pernah. Kalau hijau kayaknya aku gak pernah deh. Terus, tapi ada pinknya setidaknya. Tinta kan emang cair. Maksudnya apa ya? Kayak jadi tuh pulpen tuh ada kayak dua tipe gitu loh. Yang pertama kayak enak gitu loh, cair, lebih cair gitu. Tapi satu lagi kayak cair cuman gak secair itu, ngerti gak? Gak tahu deh namanya apa. Terus tintanya warna hitam ya guys, bukan warna hijau. Oke. Ini buat aku nulis-nulis. Nggak tahu nulis apa. Yang penting beli aja karena lucu. Siapa tahu kita butuh pulpen kan buat sekolah nanti ya kan. Lanjut, aku beli ini guys. Aku beli ini. Sebenarnya ini aku beli ini. Nah sebenarnya tempatnya tuh bukan ini guys, tempatnya bukan ini. Cuman karena aku gabut aja jadi aku tempel di sini. Ini adalah sticky note. Ini adalah sticky note yang bentuknya apa ya bacanya ya? Maaf ya kalau salah. Croissant atau croissant. Apa sih bacanya? Maaf ya, nggak tahu. Fun fact, kalau aku lihat ini, aku bakal beli karena ini enak banget tau. Pokoknya adonan croissant. Apa bacanya? Croissant beneran. Ya udah croissant. Oh, croissant. Ya udah croissant. Adonan croissant ini kalau aku tuh suka banget adonannya. Jadi nggak perlu bentuk ini juga aku suka. Misalnya yang kayak bentuk yang lain aku juga suka. Karena ini tuh kalau kita jadi luarnya garing, dalamnya tuh lembut jadi kayak enak banget. Apalagi kalau dikasih butter. Gitu guys. Ya udah sih croissant. Aku biasanya bacanya croissant guys. Jadi croissant. Oke, croissant. Oke. Aku pengen nulis sesuatu di sini. Tulis apa ya? Aku mau nulis motivasi hidup. Apa ya? Ada ide? Oke, aku tulis ini. Ya, kalau tulisannya gimana ya udah sih maaf. Kita tulis. Aduh, tapi kalau aku tunjukin juga sepertinya tidak akan terlihat ke kalian. Jadi nanti aku bacain aja ya. Oke. Nyaha. 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 Oke guys, aku udah nulis. Aku mau copot dulu. Tada! Ini bacaannya adalah You are doing better than you think. Oke. Pokoknya motivasi ini harus kita simpan di dalam hati. Yes. Oke, seperti itu. Nanti next aku buat motivasi yang lain deh. Gitu. Jatuh. Ya. Aduh, sticky note tidak bisa di baju sepertinya. Jadi aku tempelin di meja aja. Di tembok. Kelihatan nggak? Di sini. Oke, tahan. Ya, kalau jatuh biarkan saja. Wih, ada croissant di tembok, keren nggak? Keren banget, of course.
Oke guys, terus sebenarnya tadi itu aku beli 2 barang, yaitu bando. Cuma nanti bando aku spill di next live aja deh guys, soalnya hari ini fokus utamanya adalah berry. Jadi aku tuh beli bando di toko yang sering banget aku beli bandonya. Karena di toko itu bando-bando lucu banget tahu. Beneran deh. Lucu banget, terus kayak unik banget, sumpah. Tapi aku spoiler dikit. Spoiler. Jadi bando aku yang aku beli hari ini dua-duanya warna pink. Kenapa warna pink lagi? Sebenarnya tadi ada warna kuning, ada warna biru, tapi gak tau kenapa ujung-ujungnya pink. Ya jatuh. Mana? Oh no. Udah guys, udah. Gak apa-apa. Jatuh. Sudah, tidak usah dipikirkan. Pikirkan saja aku. Muah. Begitu guys. Nah, hari ini aku mau cerita sesuatu guys. Cerita dulu. Apa ya? Oh, tahu nggak sih kemarin aku kan beli matcha. Yang aku kirim di PM itu. Yang lihat aku beli matcha. Terus mama aku ngajakin buat konten. Tahu nggak sih konten yang teng gitu kan? Kayak gitu. Tahu nggak konten yang itu? Yang habis ini matcha keluar begitu. Terus itu posisinya kita kan lagi kayak di kafenya gitu. Sebenarnya orangnya dikit sih, kayak cuman 3 orang doang karena tokonya nggak terlalu besar. Nah tapi itu masalahnya, kalau misalnya ngomong dikit jadi kayak kedengaran banget kan suaranya. Terus mama aku nyetel pakai sound, gede banget suaranya. Aku kayak udah mah malu mah kayak gede banget suaranya masalahnya. Terus ujung-ujungnya nggak jadi guys, gara-gara nggak bagus transisinya. Aku nggak bisa buat transisi, sorry ya, nggak bisa gitu. Ingetin guys, I gak boleh megang-megang rambut kebanyakan lagi. Oke, stop megang rambut. Oke. Lah bisa malu ya kamu? Maksudnya apa? Aku juga punya malu. Malu-malu boy. Oh my god. Ya udah maaf sih, aku kebanyakan megang rambut. Ya udah maaf. Kamsahamnida, iya. Aigo. Itu guys. Matchanya enak sekali. Itu. Oh, tahu nggak sih? Aku keinget cerita deh. Jadi waktu itu aku lagi ngumpul sama Gen 14. Terus aku lupa siapa gitu, aku lupa cerita kayak gimana. Aku pokoknya sama temen aku, sama siapa ya? Aku lupa kayak gimana ceritanya. Cuman kayaknya aku kayak lagi gini mulutnya, gitu kan. Terus kata dia, kamu mulutnya jangan kayak gitu deh. Kayak gimana? Bukan Gen 14 deh kalau nggak salah, siapa gitu. Terus kayak apa kayak gini? Ini ya kesemirik. Hah? Kesemirik? Nah aku nanya, kesemirik apaan ke temen aku? Itu kesemirik kayak gini. Kesemirik apaan? Sumpah aku gitu kan. Itu loh yang tulisannya SMIRK. Hah? Oh itu bacanya kesemirik. Aku gitu kan. Aku kira itu bacanya kesemirik. Nah suatu hari aku ketemu CID. Terus aku ngomongin, oh itu kesemirik gitu. Terus kata CID, hah kesemirik apa? Itu cian tulisannya SMIRK. Oh itu bacanya smirk. Apa ya bacanya, aku lupa. Smirk kalau gak salah. Oh smirk, selama ini aku bilangnya kesemirik Ci. Malu banget. Ya udah, yang pernah dengar aku ngomong itu anggap aja itu jokes ya guys. Itu jokes, jangan dibawa serius. Oke, ya maaf, aku kira kesemirik. Sorry ya. Malu udah malu. Tuh guys, udah maaf. Terima kasih Kak Yude Mas Batangnya. Yes. Itu senyum kesemirik lagi dong Ica. Udah jangan cepet ngitung. Aku malu. Oke, lanjut.
By the way, kalian ada yang mau nanya sesuatu gak? Ya, nggak ke SS ya. Kalian ada yang mau nanya sesuatu gak? Gak ada. Ya udah deh, aku cerita aja. Aku cerita. Gimana kalau aku ingat. Jadi waktu itu aku ada tugas musik, dimana kita disuruh kayak buat lagu sendiri. Ngerti gak sih? Jadi kita kayak masukin suara keyboardnya sendiri, suara drumnya sendiri, suara vokalnya sendiri, kayak gitu-gitu. Tapi boleh pakai lagu orang sih, maksudnya nggak wajib pakai buatan sendiri lagunya. Tapi karena aku nggak bisa buat lagu sendiri, jadi aku pakai cover lagu aja gitu kan. Nah ada aplikasinya kan, terus aku kayak baru keinget, deadline-nya bentar lagi. Aku langsung buru-buru ngerjain lah. Jujur aku nggak ngerti guys cara ngerjainnya, karena kayak susah ternyata buat lagu tuh gitu. Pokoknya karena kakak kejar deadline, aku kayak buru-buru aja udah, terus aku kirim, aku submit gitu. Terus beberapa hari kemudian aku kayak, aku pengen dengerin lagi lagunya gitu kan, yang aku cover itu. Terus karena yang waktu itu, yang sebelum aku kirim tugasnya itu, aku gak sempet cek dari awal sampai akhir gitu loh. Aku cuman kayak cek beberapa bagian doang. Terus enggak sih sebenarnya sampai akhir. Cuman waktu aku cek lagi lagunya, ternyata aku kayak masih jalan terus lama. Ini udah di ending, udah selesai lagunya, tapi kayak masih jalan terus. Artinya di kanan-kanannya masih ada suaranya lagi kan, so aku ke kanan-kananin. Ternyata itu ada ada kemasukan suara aku lagi ketawa-ketawa. Soalnya kan aku tuh kalau kayak lagi pusing nggak ngerti, aku suka ketawa-ketawa sendiri. Terus kebetulan waktu itu aku record suara ketawa aku. Cuman kan karena harus digeser dulu nih, aku geser, terus aku lupa hapus. Guru aku denger gak ya? Duh malu, masa kata kayak ketawa orang pusing gitu, ngerti gak? Malu banget. Semoga gak kelihatan, gak kedengeran, maaf, aduh gitu. Terus langsung aku hapus lah, terus aku edit ulang gitu guys. Disangka horor, oh my god, stop gitu. Gimana ya, gitulah guys. Nggak apa-apa, biar unik. Iya sih, unik banget ya, berbeda dari yang lain gitu. Cerita apa lagi nih? Apa ya? Oke, aku pikir dulu. Aku ingat sesuatu. Aku paling ceritain waktu aku SD lagi. Jadi waktu aku SD kelas 3 nih, itu posisinya masuk sekolah, aku habis ulang tahun. Kayak aku ulang tahunnya waktu lagi libur deh. Terus tunggu. Nah, terus aku masuk sekolah. Di situ aku udah mikir kayak, pasti teman-teman aku ngasih aku kado nih, kayak gitu. Karena emang selalu kayak gitu guys, setiap ada ulang tahun dikasih kado. Terus aku udah mikir itu dari sebelum berangkat sekolah gitu. Terus aku nyampe, teman-teman aku gerak-geriknya aneh, nggak kayak biasanya, kayak lah. Terus aku kayak langsung ketahuan banget nih, pasti mau kasih aku kado gitu. Terus aku duduk dengan tingkah yang kayak gini-gini. Terus aku lihat di bawah meja teman aku, kok kayak ada barang gitu ya. Terus aku nanya, itu apa? Kata dia, enggak, kok gak ada apa-apa. Dia langsung kayak gitu, dia nutupin. Terus gerak-gerik mereka tuh aneh banget tau, dari awal sampai akhir sekolah. Terus mereka kayak lupa sama ulang tahun aku gitu. Terus untungnya waktu selesai sekolah, mereka langsung kayak happy birthday, terus ngasih aku kado. Terus kayak makasih. Sebenarnya Asmi udah tahu sih guys, karena kayak basic banget itu. Emang ya dong. Tuh guys, emang kalian gak ada yang pernah kayak gitu? Ups, pura-pura kaget aja guys, kalau digituin. Pernah juga waktu itu lagi hari guru, terus temen aku ngide kayak, kita pura-pura ada yang jatuh aja. Jujur itu basic banget, tapi oke lah. Tapi kebetulan waktu itu kayak hampir percaya gitu, karena acting temen aku beneran tahu.
Maksudnya kayak dia jatuh dari tangga, tapi kayak beneran. Nggak tahu sih guru aku percaya atau enggak, siapa tahu dia juga cuma formalitas, tapi oke lah. Terus pokoknya waktu gurunya ngurusin anak yang jatuh dari tangga itu, kita di kelas kayak nyiapin kado-kado gitu-gitu. Terus Happy Teacher's Day kayak gitulah gitu guys. Kayaknya bukan Teacher's Day deh, tapi ulang tahun guru aku. Aku lupa deh. Begitu guys. Gitu. Agak nyata tapi oke. Enggak sih, ini pasti semua orang ngalamin. Iya enggak? Iya enggak gengs? Iya. Tradisi tiap tahun, iya bener kan? Tradisi tiap tahun. Cari suka apa tadi ya? Sorry gak kelihatan. Gak dilemparin telur. Astaga, gak boleh begitu guys. Makanan itu tidak boleh dibuang sia-sia. Karena kalau dipikir-pikir, ibu ayamnya siapa tahu melahirkan telurnya dengan susah payah. Kita tidak boleh seperti itu. Terus, masa ngelempar telur ke guru itu tidak sopan ya. Oke, itu melanggar peraturan kesopanan, iya. Gak boleh seperti itu guys, terhadap orang dewasa. Tapi terhadap orang yang lebih muda juga tidak boleh. Oke teman-teman, aduh keren banget nih hari ini aku lagi bijaksana guys. Oke, lagi bijaksana banget. Enggak sih, sebenarnya setiap hari ya. Oke, gitu guys. Boleh dong. Aku tuh yang paling bijak guys di Gen 14. Thanks infonya. Iya, you are welcome. Yes. Terus oh ya, itu kalian, aku pengen cerita waktu aku lagi di rumah aja. Ya, tau lah ya di rumah aja maksudnya apa. Jadi aku semenjak kayak tahun-tahun di rumah aja, aku sering banget kan nonton video-video kayak squishy, slime gitu-gitu. Aku tuh sering, karena squishy kan kayak enggak sih, gak terlalu mahal, cuman kayak kan aku kan gak punya duit ya dulu ya, jadi aku squishy-nya yang kayak buat aja di rumah gitu. Aku dulu buat squishy dari sponge, dari kapas. Kalian ada yang kayak gitu gak? Seru tahu buat squishy dari sponge, abis itu sponge-nya dikasih warna, terus dipencet-pencet. Ya walaupun kayak gampang banget ya rising-nya, abis sih kayak naiknya gitu. Terus kalau dari kapas juga kayak, nah waktu itu kan kalau buat squishy dari kapas harus banyak ya, kayak harus kayak full banget. Nah kebetulan kapasnya udah mau habis guys, jadi aku kayak ngirit banget tau waktu itu, ngirit banget. Ujung-ujungnya cuma kayak udah gitu doang gitu guys. Tapi kalau diingat-ingat lagi seru gitu. Next aku mau beli squishy. Squishy yang naiknya lama apa ya, kayaknya seru. Terus dulu ya, aku suka banget buat slime. Tapi kan kalau buat slime itu bahan utamanya ada lem sama slime activator kan. Kalau lem itu kan gampang banget ya ditemuin, kayak di toko buku juga ada. Tapi kalau slime activator tuh susah banget, harus kayak beli online. Sedangkan aku tuh kayak kalau beli online tuh lama lah ya, kayak harus nunggu berhari-hari gitu. Terus aku kan dulu anaknya nggak sabaran, jadi aku carilah di internet cara membuat slime dengan lem dan bahan-bahan yang ada di rumah gitu. Terus keluarlah pakai air tetes mata. Aduh, oh my god. So kayak, wah kayaknya bakal berhasil. Terus aku coba, beneran berhasil sih, tapi kayak gitu. Pernah juga aku nyoba buat pakai clay, tapi gak berhasil. Tapi giliran adik aku berhasil. Bagaimana ya caranya dia ya? Kok berhasil? Ya berhasil. Mungkin kayaknya slime activator sama tetes air mata kandungannya sama, maybe, I don't know. Gitu guys. Terima kasih Kak Sapa, hatinya. Aku malah keenceran. Iya guys, dulu aku juga keenceran. Aku tuh selalu nyari cara biar gak keenceran. Terus nemunya tutorial yang itu gitu, pakai sabun. Iya, pakai sabun juga bisa, tapi aku selalu gagal kalau pakai sabun. Beli aja lah, udah beli.
Ini kan lebih enak ya teksturnya. Gitu. Tim slime atau squishy? Jujur aku suka dua-duanya lagi. Tapi yang kayak yang aku suka banget ya, aku lebih suka squishy. Kenapa? Karena kalau slime juga seru. Cuma slime itu kayak gampang bikin kotor gitu. Aku pernah ya main slime di satu spot, terus tiba-tiba slime udah kayak udah ada di seluruh rumah ini gitu. Iya kan, kayak mungkin dia nempel di tangan aku, terus waktu aku jalan-jalan nempel di sini, nempel di situ gitu kali ya. Tapi kan kalau squishy kayak nggak berantakan, terus kayak enak banget dipencet. Apalagi yang kalau pelan-pelan naiknya gitu. Terus slime tuh gampang kotor, tapi lucu, tapi seru maininnya gitu guys. Gitu. Yes, begitu. By the way, aku buat dance Brazil tahu. Aku kirimin di PM aku. Yang mau lihat ada di PM aku. Ya nggak, lihat gak guys yang punya PM aku dance Brazil. Karen kan aku udah bisa dance Brazil. Yang nggak percaya lihat tuh, aku udah bisa. Ada di PM aku videonya guys. Aku buatin 3 dance Brazil, langsung 3 tuh. Kurang baik apa lagi aku? Next aku buat dance Brazil apa lagi ya guys? Banyak amat. Of course itu agar membuktikan kalau aku tuh sudah jago dance Brazil guys. Gitu. Nggak bawa minum Char. Ini dia minum aku minum dulu ya. Makasih loh sudah mengingatkan. Air putih guys, air putih, bukan matcha lagi. Oke? Gelas itu lagi. Hey guys, ini tuh aku punya gelas yang kayak gitu 4 lebih. Nggak cuma 1. Oke? Karena itu lucu banget warna pink. Terus ada bunga-bunganya. Terus gede. Gitu guys. Jadi lucu. Oke. Jadi aku punya lebih dari 4 gelas yang seperti itu. Begitu. Yuhu. Carissa suka angka berapa? Sebenarnya dulu aku suka banget sama satu angka ini. Cuman sekarang kayak ada satu angka yang kayak lumayan aku suka. Tapi rata-rata angka kesukaan aku tuh genap guys. Karena kalau ganjil tuh susah dibagi. Aku nggak suka koma. Oke? 6, 7 gitu guys. Ada yang sama nggak kayak kurang suka angka ganjil gitu? Karena kalau ganjil susah banget tahu dibagi gitu. Angka kesukaan aku itu adalah 2. Karena kayak dulu di hidup aku tuh banyak banget angka 2. Terus kayak mau gak mau harus suka gitu ya. Gitu. Terus sekarang aku kayak pikir angka ini juga bagus juga ya, yaitu 14. Jadi sekarang aku suka angka 2 sama 14. Kayaknya waktu itu aku udah jelasin kenapa aku kayak 14 gitu. Karena angka lahir aku aja kebanyakan angka 2 guys. Begitu. Ganjil yang bagus cuma 1. Iya sih. Gitu. Ada. Begitu. Tahu gak sih guys, dulu aku tuh ada satu game yang sering banget aku mainin. Terus itu tuh banyak game yang kayak parkour, tau kan game parkour gitu-gitu. Terus aku sering banget nonton kayak banyak orang-orang yang buat video main parkour gitu di gamenya ya guys, di game bukan di real life gitu. So kayak keren ya mereka gitu buat video kayak gitu. So aku kepikiran gimana kalau aku buat aja. Terus aku buat lah guys, terus aku voice overin. Tahu gak sih yang kayak dulu viral lagi sambil kayak cerita-cerita gitu kayak, hai nama aku Carissa, umur aku gini-gini gitu guys, sumpah malu banget. Apa ya dulu ya dialognya aku lupa. Aku masih ada videonya tapi bukan di HP aku, di mana gitu lupa. Gitu. Masalahnya main parkournya kalah mulu guys. Ngulang lagi di checkpoint sebelumnya.
Oh my god banget. Karena jujur aja aku gak jago guys. Aku tuh cuman kayak main-main aja karena seru. Gitu. Gitu guys. Aku pengen cerita. Aku kesel banget mau ngomong-ngomong tentang game itu. Di game itu ada game dimana kita kayak role play gitu. Terus kita punya hewan. Di situ ada yang nge-trade aku lebah. Tapi lebahnya tuh yang udah kayak apa ya, legendary, apa ya, bukan legendary, apa rare gitu guys. Nah itu posisinya aku baru pertama kali main. Terus temen aku yang udah jago kayak gini, Carisa, kamu dapet dari mana itu lebahnya? Terus aku bilang ada yang ngasih gitu. Terus dia bilang kayak gini, mau tukeran nggak? Aku punya yang lebih bagus loh gitu kan. Terus kayak apa tuh? Dia nunjukin waktu itu hewan apa ya, aku lupa. Bukan berang-berang apa ya? Aku lupa lah gitu guys. Tapi menurut aku karena itu lebih lucu, jadi aku setujuin aja. Terus aku ketemu temen aku yang satu lagi, dia bilang kayak gini, lebah kamu mana gitu? Udah aku tuker sama ini. Hah? Kok kamu tuker sih? Terus aku bilang kayak, emang kenapa? Itu lebih rare lagi, maksudnya lebahnya lebih rare daripada itu, jadi kamu rugi hitungannya. Terus kayak ku menangis gitu guys, jujur sedih banget. Tapi untungnya karena aku sering main game itu, aku jadi punya banyak hewan yang mahal. Bukan karena duit sih, itu lebih karena aku sering kayak siapa yang mau trade sama aku gitu. Carisa dibohongin, ih Fahira kok ada di sini, kangen yang gitu guys. Gitu. Aku bahkan dulu punya kuda terbang. Itu. Gitu guys, gitu. Tapi dulu aku sering banget main roleplay sama sepupu aku. Tapi aku gak pernah main roleplay sama orang gitu loh, seringnya sama sepupu aku doang. Aku pernah buat drama. Aku pernah buatin dramanya. Drama game itu. Di game ya guys, roleplaynya di game. Terus ada di satu map aku jadi kayak pembuli gitu, bayangin. Terus sepupu aku jadi orang baiknya. Oh my god. Terus pernah juga aku jadi kayak kakaknya gitu, terus sepupu aku jadi ibunya, kayak gitu. Tapi jujur seru. Terus kita editin gitu loh. Seru banget jujur kalau dibayangin lagi. Parah banget. Maksudnya apa? Tidak boleh seperti itu ya. Jadi diri sendiri. Enggak ya guys, aku tuh bukan pembuli, aku tuh anak baik. Okay? Di real life aku baik kok guys. Jangan takut sama aku. Begitu. Carisa well-nya mana? Well. Oke, lanjut. Gitu guys. Tapi kalian semasa kayak masa-masa di rumah aja, kalian sering ngapain? Kayak buat konten kah? Atau kalian lebih banyak tidur? Jujur iya, aku lebih banyak tidur. Dulu tuh aku belum nonton drakor guys. Aku lebih kayak nontonin di aplikasi doang. Gitu. Tahu nggak, dulu ada satu aplikasi kayak aplikasi buat konten gitu kan. Terus aku sering buat challenge dance gitu. Terus aku kasih tutorial di atasnya. Gitu. Dikubur. Kayak gitu terus ada tutorialnya di atas. Kalian tahu kayak emoji tutorial gitu. Nah, kayak gitu. Tapi dulu like-nya banyak loh, guys. Gitu. Itu begitu. Terus masalahnya dulu buat kontennya tuh pakai emoji yang ungu gitu. Pakai emoji ungu, pakai emoji geter-geter. Kok geter-geter, kayak efek geter-geter. Pakai emoji efek fire gitu. Terus emoji kucing, emoji doggy, kayak gitu. Kalian tahu kan emoji kayak gitu yang dulu kayak viral gitu guys. Tapi seru kalau diinget lagi. Terus dulu aku tuh sering nari yang kayak gini. Deng gitu.
Jujur seru banget kalau diingat lagi. Tapi dulu aku bosen banget sih di rumah. Gitu guys. Aku pernah ceritain ini gak sih ke kalian? Jadi kan waktu di rumah aja, aku sekolahnya online kan. Terus itu lagi ada di pelajaran apa gitu. Nah itu tuh aku matiin kamera aku sama mic aku. Terus tanpa sadar aku nyanyiin mic aku. Terus aku nyanyi. Kayak kayak gitu, tapi nyanyinya bukan gak ada. Terima kasih Kak Devi bahan pesanya. Kayak gitu guys. Terus guru aku kan lagi share screen gitu, jadi nggak bisa lihat kan siapa nyanyi. Terus kayak gini, itu yang nyanyi boleh dimatiin dulu gak mic-nya. So kayak siapa sih yang nyanyi kayak gitu, aku gitu guys. Oke, siapa sih yang nyanyi. Terus aku ngeliat kan, terus aku baru nyadar ternyata mic aku gak mati. Ternyata aku upsi, langsung aku matiin tuh, malu banget. Terima kasih Kak MRSHLL bahan pesanya. Ya untung suaraku indah. Enggak sih guys. Fun fact, dulu aku tuh kalau nyanyi liriknya gak bener. Karena aku tuh apa ya, dulu aku kalau nyanyi ya liriknya terserah aku aja, yang penting nadanya sama gitu. Karena kan aku kayak kalau dengerin lagu gak langsung inget gitu kan liriknya. Jadi aku setiap nyanyi liriknya ngasal. Terus mama aku kayak, kamu ngerti gak sih kamu nyanyi apa? Enggak, seru aja lagunya gitu. Kocak banget ya, kocak. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu ya teman-teman. Terus aku baru ingat, dulu aku tuh suka banget pakai kalung kayak yang ada mutiara, yang DIY sendiri gitu-gitu. Tapi kalungnya bukan dipakai di leher, tapi dijadiin bando. Bayangin, kan dia kayak karet gitu, fleksibel. Ya aku jadiin bando gini, kayak gitu. Duh, ingat banget lagi. Aku mau tahu gak, aku pertama kali naik roller coaster itu sama papa aku. Ada videonya tahu. Aku naik roller coaster di kayak suatu tempat gitu dengan keadaan gigi aku yang ompong-ompong gitu. Terus aku pakai kalung di sini dijadiin ini. Terus aku waktu lagi tanjakan aku begini, papa takut. Abis itu langsung wih kayak gitu. Karena papa aku tuh tipe orang yang kayak suka jahilin anak-anak kayak gitu. Jadi kayak kita selalu disuruh naik roller coaster, kayak cobain dulu gitu. Kan itu lagi di taman bermain gitu kan. Terus kayak, nanti kalau kamu naik ini papa tambahin poin di kartunya biar bisa main yang lain lagi gitu loh. Terus kan kayak, siapa sih yang gak suka tawaran seperti itu gitu. Jadi aku selalu iyain aja. Terus sampai sekarang aku jadi suka roller coaster guys. Ya makasih. Makasih, terima kasih papa. Nah itu guys. Duh, papa aku nonton gak ya? Aduh. Gitu guys. Jadi sekarang kalau misalnya kayak naik wahana yang geli-geli gitu, aku malah suka tau. Gitu. Oke. Itu namanya pelatihan mental. Benar sih, benar. Biar di masa depan kita tidak takut. Jadi harus dibiasakan sejak dini. Iya, Dini nama tengah aku, makasih. Gitu. Gitu geng. Berarti nanti di masa depan kalau aku punya anak, aku bakal suruh dia nontonin JKT48 sama K-pop. Biar dia membiasakan sejak dini. Gitu. Ada. Gitu guys. Ya, terima kasih Kak Dika bulan pestanya. Suruh dia nonton horor. Maksudnya anak aku di masa depan? Kayaknya sih aku suruh dia nonton yang sesuai umur aja deh guys. Takut. Kita nonton film sesuai umur aja. Ya. Tebak cewek or cewek. Hah? Cewek atau cowok? Kalau cowok tulisannya cewek kak, oke? Gitu guys. Nontonin aku aja.
Oke. Begitu. Suka pedas atau maksudnya apa? Suka pedas atau manis? Aku sebenarnya sesuai mood ya. Kalau aku lagi pengen pedes ya udah pedes, kalau lagi pengen manis ya udah manis, kalau lagi pengen yang asin ya udah asin, kalau lagi pengen yang seger ya udah yang seger, kalau lagi pengen yang asem ya udah asem gitu. Gitu guys. Ya hahaha. Pahit. Sebenarnya aku kurang suka pahit tau guys. Sebenarnya aku kalau beli matcha lebih sering matcha yang manis gitu loh. Iya sebenarnya kalau yang masih agak pahit dikit juga nggak apa-apa. Yang penting bukan matcha yang pahit banget gitu loh. Jujur aja aku kurang suka yang kayak gitu. Gitu. Kan aku tuh gak bisa pahit guys. Aku tuh bisanya manis. Ups. Selamat malam Dik. Selamat malam. Matcha atau kopi? Aku, iya. Yes. Oke. Ajarin basa-basi pas MPLS. Berarti mau ke sekolah baru ya? Jujur aja aku waktu pertama kali masuk sekolah berusaha ekstrovert tahu. Jadi kan aku waktu pengen naik SMP mikir kayak, duh aku gak boleh jadi anak yang pendiam nih, aku harus berisik gitu. Terus waktu aku masuk sekolah aku ketemu teman-teman aku. Di sebelah aku ada temen aku nih. Terus aku kayak, hai nama kamu siapa gitu. Terus tau gak dia jawabnya apa? Jujur aku gak tahu nama aku siapa. Soalnya di sekolah SD aku dipanggil ini. Cuman kata mama aku di SMP harus dipanggil ini. Gitu. Terus kayak, oh jadi kamu mau dipanggil apa? Ya udah deh ini gitu guys. Gitu. Aku basa-basi lah sama dia. Terus kita disuruh nulis sesuatu kayak, kamu nulis ini apa? Pokoknya basa-basi lah, yang penting aku dapet teman gitu guys. Gitu. Yes. Terus sebenarnya aku bukan tipe orang yang aktif banget sih waktu pertama kali masuk sekolah. Karena di bayangan aku SMP itu orangnya pada gede-gede. Tau nggak waktu SD aku ngebayangin guys, anak SMP itu gede-gede, maksudnya tinggi-tinggi gede-gede gitu kan. So waktu itu posisinya aku kayak pendek kan. Duh nggak sih, sekarang kan aku udah tinggi gitu. Terus aku kayak waktu pertama kali masuk sekolah kayak, wah aku takut banget, ini pasti pada gede-gede nih anaknya. Coba dulu aja, ternyata pada seukuran aku guys dulu. Pada seukuran aku, enggak sih, ada yang kayak tinggi juga, tapi emang kebanyakan seukuran aku. Jadi kayak, oh ternyata segini ukurannya. Gitu. Yang gede-gede tuh yang kayak udah kelas-kelas atasnya lagi gitu gengs. Ya enggak. Jadi tips dari aku waktu masuk sekolah, santai aja. Tetap percaya diri, oke? Tetap percaya diri. Dan kalau berteman, kalau bisa temenin orang yang membawa kamu ke hal yang positif. Kita tidak boleh memilih teman, memang benar. Tapi kalau bisa, nggak tahu lagi kata-katanya, sorry ya. Apa ya? Kita emang tidak boleh memilih-milih teman. Tapi kalau bisa kita harus lebih dekat kepada teman-teman yang membawa kita ke hal yang baik, oke? Kalau ada teman-teman yang membawa kita ke hal negatif, ceramahin aja udah. Aku suka kayak gitu tau guys. Kalau bisa kayak teman kayak agak tidak baik, aku kayak, hey istighfar, tidak boleh seperti itu, gitu guys. Ya guys, kita juga harus sadar diri. Kita tidak boleh menjadi orang yang membawa hal buruk ke orang lain, oke? Kita harus stay positif, stay healthy, stay at home. Yes guys, begitu. Well, stay tune. ya lagi itu.
Ayo guys. Tapi nanti aku juga pertama kali masuk sekolah gimana ya? Aku juga deg-degan lagi. Semangatin aku please, semangatin aku. Kalian semangat ya yang masuk lingkungan baru, semangat. Duh, aku juga deg-degan. Gitu guys. Tuh, pokoknya nanti aku kalau ketemu orang baru, ini target aku. Kalau nanti aku ketemu teman baru, aku langsung kayak sokap aja udah. Nama aku siapa? Nama aku ini. Kamu rumahnya di mana? Rumahmu di mana? Di sana ada siapa? Kayak gitu. Terima kasih Kak Altan, toanya gitu. Aku harus percaya diri. Yes. Gitu guys. Pokoknya aku harus mencari bestie baru. Duh, tapi nanti aku bakal kangen bestie aku gimana? Gitu gengs. Gitu. Yakin dong. Top 5 yang paling kalem di Gen 14. Oke, aku sebutin. Dari yang kayak emang Gen 14 ada 10 ya? Jadi setengahnya gitu. Top 3 aja udah top 3. Kalau top 5 agak susah. Yang paling kalem. Yang ketiga Ciheidi. Yang Ciheidi itu kalem guys. Dia tuh serius, oke? Harus serius. Kalemnya dari POV aku aja ya. Aku ngeliat dia tuh orangnya kalem. Tapi kalau kalian ngeliatnya nggak kalem ya udah sih, ya udah. Pokoknya kategori kalem menurut aku itu tuh dia jarang kayak suaranya kencang. Pokoknya kelihatannya kalem lah gitu. Itu itunya ya. Terus kedua, ada 2 orang lagi di top 2. Enggak deh, jangan deh. Siapa ya? Ketiga kan CD. Kedua, aduh, aku nggak tahu lagi antara yang mana. Iya lagi, dia juga kalem lagi. Duh, jadi bingung. Pokoknya yang menurut aku kelihatan kalem itu Fahira. Fahira juga enggak sih sebenarnya. Apa ya? Kalem sih Fahira. Iya kalem. Fahira sama Sona. Mereka kalem. Sona tuh kayak apa ya? Dia tuh setiap pergerakan kayak so spoken, so soft gitu. Dia jalan aja kayak iya gitu ya. Kalau nggak bahas kayak emang iya dia kayak gitu. Dia ngomongnya so spoken banget. Tapi nggak tahu deh di live kenapa kayak gitu. Sorry, nggak tahu. Gitu guys. Terima kasih Kak Bia lato-latonya. Aku kangen main lato-lato, tahu aku dulu sering banget main lato-lato. Tak kayak gitu. Gitu guys. Tapi aku bisa nih sebutin top 3 yang paling heboh. Top 3 Vera, top 2 Rara, top 1 Ralin. Duh, gampang banget itu. Gampang banget. Yang paling kayak berisik banget, udah berisik. Gitu guys. Kan kalau aku kayak kalem gitu ya. Oh iya, aku tuh orang paling kalem, baru inget. Aku kalem kan, aku tuh gak heboh. Kata siapa aku heboh? Kalau Jazzy 50-50 lah. Maxine juga 50-50. Mau tahu sesuatu tentang Jazzy gak? Tahu gak, terakhir aku ngajak dia foto. Jazzy foto dong buat PM aku gitu. Kita cekrek gitu. Dia bilang, enggak, sebelum foto kayak foto yuk, ayo gitu, cekrek. Terus kayak, Carissa aku boleh di situ nggak? Kenapa? Aku angle situ soalnya. Oke, gitu, yaudah, foto cekrek. Kata dia, boleh lihat gak? Kenapa? Mau lihat hasilnya? Jelek, boleh ulang nggak? Oke, cekrek. Sampai bagus lah tuh muka dia, iya nggak apa-apa. Padahal dia cantik loh guys, tiap fotonya bagus, tapi kenapa dia selalu bilang tidak bagus? Gitu guys. Normal, iya sih normal. Gak apa-apa, gue encana. Tapi nanti memori aku penuh.
Gitu guys. Aduh, apa nih? Awok. Sebenarnya ketawa kayak gitu gimana sih? Emang beneran ada orang yang ketawanya kayak gitu? WK. Kenapa ketawanya WK? Jujur aku juga sering sih ngomong, terima kasih Kak Bia balon pesannya. Tapi kenapa WK? Emang ada yang ketawanya WK? WK. Jujur. Ada. Apa nih? Kalau aku juara, aku harus ngapain menurut kamu? Menurut aku, kamu harus merayakannya dengan menonton Pajama Drive. Ya enggak, bener kan? Kalau kamu juara, kamu minta beliin tiket Pajama Drive, yes? Ayolah guys, Pajama Drive itu seru banget loh. Bayangin loh, seru banget, 16 lagu itu seru banget, semuanya lagunya seru. Seru banget. Yes. Sepakat, bener, sepakat. 100% setuju. Gitu guys. Aduh, bentar guys. Aku mau pakai ini ya. Hajima na Hajima aigo cinca araso ada. Tahu nggak sih waktu di konten itu bukan jaket aku, tahu, itu jaketnya Bella, aku pinjem. Makasih loh ya Bella. Bella baik banget deh, thank you Bella, swag banget, makasih loh, makasih. Iya, makasih. Aku mau gini nah. Aku tuh sering banget lihat orang pakainya kayak gini. Coba deh aku tanya. Terima kasih Kak Cika toanya. Sumpah. Terima kasih Kak Alwan toanya. Yoy. Aneh banget. Terus ikatnya di mana ya? Di sini ya? Ikatnya di mana sih? Kelebihan. Terima kasih Kak Kuina balon pestanya. Oke guys, kita pakai gini. Biar aku gak megang rambut aku mulu. Amboy. Oke, sudah. Udah malu udah gini aja. Sudah guys. Oh my god. Makanya gini gak sih? Hahaha. Gitu. Misalnya nih kalian lagi kayak keluar rumah, cuman rambut kalian lagi kayak gak bener, susah lagi diatur, udah tinggal gini aja guys, bagus kok. Nanti paling dikiranya apa ya? Terima kasih Kak MRSHLL balon pestanya. Itu lagi di Dieng kah? Enggak, lagi di rumah. Terima kasih Kak Rika balon pestanya. Ada. Gitu bestie. Kalian mau nggak jadi bestie aku? Kalian mau nggak jadi best friend forever aku? Enggak. Oh gitu. Cukup tahu. Fine. Terima kasih Kak Ramiro balon pestanya. Mau banget. Aduh, yang mau sini, yang enggak. Ya udah deh. Yang mau jadi bestie aku, makasih loh. Aku jadi terharu menjadi bestie aku. Mau? Oke, sini boleh. Kapan-kapan kita main bareng ya. Kita hang out, kita bonding, oke? Begitu guys. Aku boleh nggak? Boleh banget. Yang mau boleh. Ayo. Open itu. Open jadi bestie, iya. Gak mau, Apa katamu gak mau?
Aku pengen dance Brazil ah. Oke. Apa ya guys ya? Duh, kayak apa ya? Ya Allah. Kayak apa nih? Fit check dulu. Yes. Terima kasih ke Alan belum pestanya. Outfit beli seblak. Iya lagi. Beli seblak naik motor pakai ini. Terima kasih Kak Idam hatinya. Terima kasih Kak Deknai buat pestanya. Apa ya guys? Apa biasanya ya kalau kalian editin? Dah. Hahaha. Aduh, tapi aku tuh lebih suka dance Brazilan cepet-cepet gitu, jangan cepet gininya. Kalau ini kan kayak slow ya. Asik. Gitu, udah malu. Kita buka. Sisir rambut dulu berantakan outfit cewek udah beli musang. Apa sih? Itu guys. Jadi sudah malas buat matcha ya? Enggak guys, aku bukan malas buat matcha, tapi ribet aja kalau di sini ribet. Nanti Derex aku buat matcha. Tapi kapan ya? Kapan? Tapi makanya kalian mau aku buat matcha lagi? Mau. Oke deh, nanti aku pikirkan ya next time. Room tour. Nggak mau room tour, tapi aku pengen kasih gambaran. Jadi pintu aku warna putih. Terima kasih Kak Dek nanyain balik pestanya. Jadi pintu aku warna putih, gagangnya warna hitam. Habis itu ada gantungannya warna pink sama biru bentuk beruang. Itu by the way, ada yang tahu gak itu gantungan apa? Clue-nya adalah itu ada di sebuah drakor kesukaan aku. Yang tahu drakor kesukaan aku, yang drakor si Sun Jae ya kayak gitu. Itu kan ada gantungan kunci beruang, mereka couple-an gitu, yang warna pink sama biru. Nah aku punya dua-duanya dari temen aku, karena dia tahu kalau aku penggemar berat film itu, series itu gitu guys. Terus waktu kalian masuk kamar aku, di sebelah pintu itu ada kaca. Iya, kaca segitu. Habis itu di sebelah kaca ada lemari baju ya. Terima kasih Kak Idam, JKT48 show-nya. Gitu, ada lemari. Terus abis di sebelah lemari, jadi kan ini pintu, ini kaca, ini lemari. Nah kita belok ke sini, ada mejanya bentuk L, jadi gini gitu. Terima kasih Kak Firda balon pestanya. Bentuk L, warna putih mejanya. Di atas mejanya ada rak make up, ada kaca. Ya ada itu ya ada. Terus di bawah meja L itu ada rak lagi, rak kayak buku, foto-foto aku sama teman-teman aku, foto-foto alat mewarnai gitu guys. Terus ada satu bagian isinya buku-buku aku. Apa nih? Terima kasih Kak Awan tuanya. Ada aku. Ada Rara. Aduh. Lanjut deskripsi. Terus kursinya ini guys, kursinya ini. Mana Rara? Mana? Beneran nggak? Kursi aku warna pink. Tak ada lah, aku tak lihat. Hoax. Keinget kamera flip Lagi ceritain apa sih? Udah baru join ya. Lagi deskripsiin kamar aku ini. Iya, sebagai tim literasi, mantan tim literasi sih, kita harus berliterasi dengan mendeskripsikan apa aja ada di kamar aku. Setelah itu, sebenarnya di tembok ini ada rak baju-baju aku lagi. Lebih ke baju tidur sih.
Ups, ketahuan pindah. Oke. Sudah ada meja. Cuman mejanya aku majuin ke sini. Jadi ini meja. Ini bukan meja, guys. Ini adalah rak baju. Rak baju. Tapi aku pindah ke sini. Nah, di sebelah aku ini kasur yang aku live sebelumnya gitu. Di depan kasur itu ada rak yang isinya kayak gantungan jaket, gantungan tas, gantungan bando-bando my bestie. Udah deh, Ra, stop ngirimin love emot-emot itu. Stop ya. Bye Carissa cantik. Bye-bye. Selamat beristirahat. Good night bestie. Oke, lanjut. Terus di bawah rak-rak itu ada boneka-boneka aku. Sebelahnya ada gitar, gitu guys. Gitu ya bestie, sudah terbayangkan kan? Terus kalau mau tahu tembok aku itu di kanan sama belakang ini warna pink gini, depan sama kiri aku warna putih. Lantai aku kayak kayu warna putih krem gitu guys. Sudah kan? Sudah terbayangkan belum? Sudah terbayangkan. Best friend forever. Yes, best friend. Sarangnya gitu gengs. Terima kasih Kak Jayen macanya. Aduh. Coba flip aja kameranya. Oh ya. Kalau toko flip itu POV apa sih? Waktu itu ya. Waktu aku flip kameranya itu kelihatannya kasur kan. Karena aku lagi nge-live di sebelah situ. Di depan kaca waktu itu. Gitu. Tapi sekarang depan aku meja belajar aku. Gitu. Nggak berantakan ya itu ya berantakan sih, tapi maksudnya kan aku lagi pindah-pindahin barang gitu biar aku bisa nge-live, nanti aku balikin lagi gitu guys. Subuh lah gitu guys. Oke, dimengerti, wajib dimengerti. Cebelin ya, iya cebel ya, cebel. Kenapa ya? Gitu guys. Hahaha. Boleh jadi kakakku gak? Boleh. Tapi aku punya banyak adik. Gak apa-apa sini, jadinya aku punya banyak adik, gak apa-apa. Ayo sini adik-adik aku, sarangnya yuk. Yes. Aduh, dipanggil kakak. Makasih loh, makasih. Makasih. Yang lebih tua dari aku jangan panggil kakak loh, enak aja. Kakak khusus yang my baby aja, oke? Tante. Jujur sakit hati, jujur. Oke. Terima kasih Kak Jayen macanya. Oke. Lanjut. Aku mau cerita apa lagi ya? Oke. Tahu nggak? Aku baru ingat. Selain nginep kayak di camping gitu, aku pernah nginep di sekolah. Itu kayak nginep di sekolah, pokoknya ada. Di situ kita tidurnya di kelas, disuruh bawa sleeping bag. Terus masalahnya kanan kiri aku, kali ini aku gak bisa tidur di pinggir guys. Aku kebagiannya tidur di tengah. So kayak gak enakan gitu kan kalau aku gerak kesana sini. Terima kasih Kak Nextrin, balon pestanya. Gitu guys. Aku bawa sleeping bag. Terus aku takut kayak waktu aku tidur muka aku jelek. Beneran loh guys. Aku sebelum tidur mikirin kayak, duh kalau aku tidur mukanya gak bagus, malu gitu kan. Jadi aku nutup semua muka aku pakai sleeping bag. Aku nyisain sedikit buat aku bernafas aja. Jujur panas. Tapi ya itulah. Nggak tahu deh kenapa pemikiran aku kayak gitu. Yaudah maaf.
gitu, karena aku takut mukanya nggak bagus. Jujur kayaknya nggak ada yang peduli. Terima kasih Kak Dika bulan pesanya gitu guys. Yes, gitu. Padahal mah tetap cakep. Macoci. Terima kasih Kak Dekna fireworknya. Takut dipoto temen ya? Enggak sih sebenarnya. Terus waktu lagi nginep itu, ada teman aku yang beli ayam. Tahu gak sih? Ayam pedes gitu, yang ada sausnya gitu, yang kering. Enak banget. Dia belinya banyak. Tapi kan aku orangnya gak enakan ya. Aku kayak jujur mau, tapi ujung-ujungnya gak jadi. Iya. Ayam apa? Ayam, adalah ayam itu. Iya itu. Gitu gengs. Terus waktu lagi nginep itu ada lomba di mana kita ngafalin kayak nama-nama gitu. Terus nanti kita nyanyiin bareng-bareng gitu kan. Terus aku gak hafal semua nama-nama di lagu itu. Maksudnya kayak beberapa doang, di awal-awal doang, di akhir-akhir aku udah lupa lah. So waktu kita tampil, aku cuma ya gimana dong, saya belum hafal, sedangkan dikasih waktunya cuman kayak beberapa jam doang, sedangkan namanya tuh kayak banyak banget gitu. Ya setidaknya juara 1. Upsi. Ya walaupun cuma awa-awa doang. Tapi maksudnya aku tuh hafal kayak setengah namanya lebih gitu loh. Kayak cuma di bagian akhir-akhirnya doang yang gak aku hafal. Kok bisa? Ya bisa dong, siapa sih yang gak bisa? Gitulah guys. Iya. Kalian mau tahu sesuatu gak? Kan waktu itu aku bilang ya kalau cita-cita aku dulu waktu kecil tukang pom bensin. Sebenarnya ada lagi tahu selain itu. Mau tahu gak? Aku pengen jadi atlet berkuda. Iya, karena kan aku bilang kan kalau hewan kesukaan aku adalah kuda. Terus kayak, aku kayak kalau ngeliat orang naik kuda tuh seru. Jadi aku kepikiran jadi atlet kuda, kayaknya atlet berkuda kayak seru deh gitu. Tapi dulu aku gak tahu namanya apa. Kan sebutannya atlet berkuda kan. Terus aku dulu bilang ya, siapa ditanya cita-cita kamu apa, aku bilang atlet kuda miss. Kata misalnya, atlet kuda apa? Gitu. Begitu guys. Tapi ya begitulah gitu. Kamu jadi kuda, aduh terima kasih ke langit cendrawasinya. Ya sekarang yuk cari sang aku kuda. Bukan guys, dulu kan aku tidak tahu kata-katanya apa begitu. Atlet unicorn, iya lagi. Gak ada apa ya kuda unicorn gitu. Terima kasih ke Kak Bocil Davirji kompasnya. Tahu nggak? Dulu aku ngira kuda itu gede semua kan. Terus waktu ngeliat kuda poni, aku ngiranya emang masih kecil kudanya. Ternyata kuda poni emang segitu ukurannya sampai gede. Oh kira kuda poni emang kayak, oh ini kudanya masih bayi gitu. Gitu. Terima kasih Kak Langit hatinya. Aku baru tahu lagi. Gitu guys. Terima kasih Kak Yude tuanya. So aku tuh suka banget tahu ngeliatin video kuda kalau lagi di hairstyling rambutnya. Terima kasih Kak Dika bulan pesanya. Karena jujur hasilnya selalu bagus. Pengen deh punya rambut kayak kuda. Lucu banget. Terus kan ada tuh, aku tuh sering banget dulu ke taman yang kayak ada kuda-kuda gitu. Terus kudanya kan punya nama nih, nama di kayak apa? Kayak di tasnya gitu sih, di tempat kudanya gitu. Aku suka liatin nama-namanya. Jujur kok nama-nama kudanya unik-unik sih. Ada yang namanya apa gitu, apa junior gitu tulisannya. Nama kuda unik-unik banget jujur. Gak expect.
gitu. Ada yang namain Carissa nggak? Nggak ada lagi. Duh, next kalau kalian punya kuda, namain kudanya Carissa ya. Gitu. Terus tahu nggak sih kuda yang warnanya gold? Kayaknya ada deh. Ada nggak ya? Dulu aku pengen banget punya kuda yang warna gold. Apa jangan-jangan itu fantasi ya? Nggak tahu lagi. Bukan gold sih, lebih kayak kuning yang terang gitu. Ada nggak sih kuda yang kayak gitu? Nah, terus aku suka banget kuda yang, tahu nggak sih kuda yang di kaki-kakinya tuh ada rambut-rambutnya gitu, ngerti ya? Jadi bulunya agak lebat gitu loh di kudanya, di bagian kakinya. Terus rambutnya lebih panjang gitu. Kuda yang jadi kayak gitu. Aku suka banget tau. Kayak cantik banget. Iya, itu kuda itu. Iya kan? Terus aku tuh suka banget ngeliatin kalau video kuda lagi jalan lagi tek. Tau gak sih kayak apa ya, lomba? Ya itulah, adalah gitu guys. Tapi tau gak sih kalian ada olahraga kayak berkuda, cuman kudanya dari boneka. Jadi kepala kuda, abis itu ada kayu, terus kita jadi kaki kuda, tahu gak? Kalau misalnya aku nyoba itu keren gak? Aku beli boneka kudanya, terus aku mainin. Oh my god. Kayaknya sih kalau aku lomba itu aku menang deh, aku menang. Hahaha. Begitu. Pernah nggak berkuda tanpa kuda? Gimana ya? Berkuda tanpa kuda. Pernah. Kudanya mainan. Nah, jadi bukan kuda tapi mainan kuda. Ya hahaha. Berkuda naik sapi terbang. Berarti bukan berkuda kak, bersapi. Iya. Gitu. Guys. Naik sapi lebih seru. Aku pernah gak naik sapi? Kayaknya gak pernah naik sapi. Tapi emang sapi boleh dinaikin ya? Kayaknya sih boleh ya. Duh, ada gak tempat yang emang khusus kita naik sapi? Emang ada naik sapi? Kayaknya gak ada deh. Naik unta. Aku pernah naik unta. Iya, aku pengen keledai bisa. Keledai bisa gak sih dinaikin? Kayaknya ada deh orang yang naik keledai. Aku pengen deh naik keledai. Kayaknya seru. Kalau naik unta aku pernah. Kalau naik unta kayak agak serem gitu. Karena abis dia duduk terus naiknya tuh gini dulu baru gini. Jadi kita agak turun ke bawah dulu. Terima kasih Kak Beli kucingnya. Jadi naik ke gini dulu baru gini. Jadi aku turun dulu baru gini. Aduh, doain ya aku naik unta di Mesir, amin. Biar kayak Arabian gitu, keren kan. Terus di videoin dengan pakai kacamata hitam, lagunya wow gitu. Di atasnya ada piramida, di belakangnya ada piramida, terus pasir-pasir. Wih, keren deh. Doain aja dulu, amin. Yes. Gitu, gengs. Terima kasih Kak Muhammad hatinya. Ada juga tahu orang yang naik burung unta. Aku lihat videonya. Kalau nggak salah di negara mana gitu aku lupa. Naik burung unta. Aku pengen deh tapi kayaknya serem. Karena burung unta kan cepet ya. Terima kasih Kak Padil hatinya. Naik jerapah. Emang jerapah bisa dinaikin? I think no. Bisa nggak naik paus? Aku pengen naik paus deh. Naik paus. Jangan, aku takut laut. Udah. Naik paus tapi gak mau. Naik apa lagi ya? Udah deh guys, paling bener naik motor. Udah. Naik motor paling bener. Kasian hewan-hewannya udah. Sudah. Gitu guys. Ya. Aku pernah naik zebra tahu. Zebranya tapi mainan di tempat main gitu.
Emang kalian pernah naik apa aja selain kuda atau unta gitu? Naik singa yang bener aja bro. Naik harimau, oke. Naik kucing, oke. Terima kasih Kak Padil. Jadi fireworknya. Naik haji, aduh amin deh, amin. Aku juga pengen. Naik daun, amin, amin. Naik gunung, iya sih bener. Aku pernah naik ke kasur, naik ke meja, naik ke kursi, naik ke lantai 2 naik ke lantai naik ke balkon gitu. Naik ralin, wah yang bener aja, kasihan ralinnya bro. Sudah yang ada kalian yang dinaikin ralin, awas loh. Ya begitu. Naik kelas, iya sih yes. Begitu guys. Aduh. Ya hahaha. Kunciran di pajama car. Perasaan aku udah pernah kunciran guys. Aku kayaknya pernah kuncir 2, kuncir setengah. Aku pernah kuncir yang kayak di sini juga. Kalian pengennya aku kuncir apa emangnya? Kuncir yang gini boleh nggak? Ayoy. Emang nggak boleh guys ya? Pajama drive pakai bando. Ponytail. Oke deh, nanti aku coba ponytail. Ponytail. Oke. Kepang 2. Waktu itu aku di request hour kepang guys, tapi kepang cuma segini doang. Sisanya tidak dikepang. Jadi kalian maunya aku di ponytail. Oke deh, oke. Terima kasih KMRSHLL Bang Pestonyo. Arigatou gozaimasu. Oke deh guys. Gitulah. Pajama pakai bando ikan hiu. Ya kan lucu guys. Apa pakai ini waktu Tenshi no Shippo. Well, kan lucu ya, lucu. Kuncir 5. Gimana ya? Yang bener aja. Emang kalau aku pakai poni bagus kah? Hahaha. Tapi aku waktu kecil pernah pakai poni tahu. Gitu. Aku juga pernah rambut pendek dulu. Gitu guys. Ini namanya, ini adalah poni gorden karena bentukannya gini. Aku pengen rambut aku panjang. Ini sebenarnya udah panjang sih. Herm. Mana foto kecil tuh pakai poni? Gimana ya? Emang yang waktu itu gak ada ya guys? Terima kasih Kak Dika bulan pesannya. By the way, aku baru nyadar ternyata hari ini aku kayak lagi mode bijaksana ya. Lagi mode kalem, lagi mode remaja banget, lagi mode dewasa banget. Makasih loh. Makasih. Tumben kan aku gak aneh-aneh. Gak aneh-aneh kan aku hari ini. Itu guys. Aku lagi mode cool girl, yes. Well. Emang Ea dong, Ea. Apa nih? Okay guys. Ingat namaku ya, oke. Emot dulu sekali. Emot apa? Tadi beli apa aja? Tadi udah aku spill. Hah? Ada satu yang belum aku spill. Nggak sih, sebenarnya tadi ada 2 bando yang aku nggak spill. Tapi nanti aku spillnya di next live aja guys. Ada satu barang yang aku lupa spill. Next live aja deh guys. Ya nggak, biar kalian penasaran. Upsi.
Aku video kamu, apa yang perlu dipersiapkan? Pertanyaan. Siapkan pertanyaan untuk aku, oke? Oke. Siapkan pertanyaan. Pertanyaan apa saja boleh kok. It's okay. Aduh. Video call nanti pakai bando apa? Masa video call aku pakai bando juga? Ya bener aja. Pakai bando nih waktu video call. Bando apa ya? Tunggu. Bando kacamata. Ups, ke-spill lagi bandonya. Padahal mau di-spill besok, kapan-kapan. Nanti deh aku pakai bando, tapi bandonya apa ya? Lupa deh. Ada pakai jepitan. Iya guys, aku juga beli jepitan, tapi nanti aku spill nanti. Ya makasih Kak Caca deh kucingnya. Kalian juga pakai bando tapi ya. Masa nanti aku sendiri doang yang pakai bando. Kayak kalian yang punya bando pakai bando. Oke? Itu dress code-nya. Bukan dress code, aksesoris code. Iya. Yes. Nggak punya. Ya udah, pakai tali aja, udah tali digini-gini. Yang punya saja, oke, yang punya saja. Oke, understand. Coba pakai bando Ralin. Emang Ralin bandonya kayak gimana? Terima kasih Kak Padil balon pesanya. Ada nih bando telinga kucing. Oh my god, aku juga punya bando telinga kucing. Apa nih? Okay. By the way guys, by the way. Terima kasih Kak Dika balon pesanya. Kasih nama buat blouse kamu. Kak, nggak semua barang dikasih nama ya. Udah santai. Ralin tidurnya ngorok gak? Enggak kok, nggak tahu deh guys, nggak tahu. Enggak sih sebenarnya, I don't know. Terima kasih kamu amat hatinya. Kata-kata hari ini. Dari tadi aku sudah memberikan kata-kata yang bijaksana ya. Masa tidak dicatat sih? Kata-kataku hari ini sudah bijaksana, jadi tidak perlu ada kata-kata lagi. Terima kasih ke Alwan macanya. Oke. Nah gitu guys. Kenapa kita jadi bahas Ralin ya? Ya mana aku tahu. Kalian duluan yang bilang Ralin. Oh ya tadi apa? Balon. Terima kasih KMRSHLL balon pestanya. Emang Ralin punya bando yang kayak gimana? Tidak pernah lihat tahu. Yoi. Bando muka dia. Apa aku juga perlu beli bando muka aku ya? Kayak lucu deh. Tadi aku ketemu tahu bando yang bentuknya tangan. Terima kasih Kak Rika balon pesanya. Aku ketemu balon yang bentuknya tangan gini. Cuman gak jadi aku beli guys. Ujung-ujungnya ada bando yang lain. Nanti aku spill. Tapi nanti ya. Bantal muka kamu mau gak? Bantal, kayak dulu aku punya deh bantal muka aku. Enggak sih, kayaknya itu bantal muka teman-teman aku. Terima kasih Kak Padil fireworknya. Tapi kayaknya kalau aku punya bantal muka aku ngatin setiap saat. Oh jadi gini muka cantik aku gitu. Hahaha. Spray punya spray muka kamu mau nggak? Unik juga ya. Aduh, apa semua ruangan ini muka aku kayaknya unik? Ya nggak. WKWK pede. Well, terus kenapa kalau aku pede? It's a good thing. Oke guys, aku mau minum dulu. Duh guys, minuman aku udah tinggal segini. Kayaknya udah mau habis. Kayaknya udah mau habis. Sepertinya aku harus end live dulu guys. Aku harus mengisi minum dulu. Ya. Udah aku minum 1/4 guys. Jadi kayaknya sepertinya harus end live guys. Aku harus ngisi lagi biar full lagi. Ya enggak. Oke.
Thank you for today loh guys. Jadi hari ini aku mau bacain top 10-nya dulu. Terima kasih Kak Rizik Syihab, Mas Batangnya. Oke guys. Oke gak? Terima kasih Kak MRSHLL Bang Pesanya. Baru seperempat. Itu seperempat ditambah 3/4 itu jadinya 4/4 guys. Jadinya 1. Jadi sudah waktunya 1-0 untuk dibacakan. Kita baca dari nomor 10. Oke. Iya bestie. Oke bestiku. Aku baca ya. Nomor 10 mana nih? Nomor 10 ada Kak MRSHLL Only Rara. Terima kasih banyak Kak. Thank you. Nomor 9 ada Kak Dika. Terima kasih banyak Kak. Thank you. Nomor 8 ada Kak Devi. Thank you. Nomor 7 ada Kak Padil. Terima kasih banyak Kakak. Thank you. Nomor 6 ada Kak Rizik Syihab. Thank you. Nomor 5 ada Kamisa Charissa Only. Oh my god. Thank you. Nomor 4 ada Kak Yude. Terima kasih banyak Kakak. Thank you. Oke guys, sekarang kita akan membacakan top 3. Yang nomor 3 ada Kak Sasade 200. Thank you. Oke, aku mau nulis love letter buat kakak dulu ya. Yes. Oke. Yes. Oke. Lanjut. Live Rambu Charissa. Ya lagi. Yaudah kita baca top 2, yaitu Kak Idam. Thank you. Oke kakak, aku tulisin love letter buat kakak ya. Tanya. Yes. Oke. Kita baca top 1. Terima kasih banyak kakak. Langit hanya 11. Thank you. Arigatou gozaimasu. Aku bacain. Aku tulisin love letter ya kakak. Jangan kedekatan. Oke. Oke. Pose gemes dulu, oke. Terima kasih guys untuk today. I love you so much.
I love you so much. Tunggu, aku mau mikir sesuatu dulu. Oke. Aku punya pantun. Oke, pagi-pagi makan ikan tenggiri. Terima kasih untuk hari ini. Yeay! Terima kasih teman-teman untuk hari ini. I love you so much. Selamat tidur. Stay healthy, stay safe, stay okay. Yes, kita berjumpa di kemudian hari ya guys. Kita tunggu saja aku live hari apa. Ditunggu updateannya ya. Terima kasih ya untuk hari ini yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita aku. Makasih loh, I'm so happy bestie. Terima kasih bestie aku. Oke, selamat tidur ya. Aku matiin live ya guys ya. 1, 2